orang pada kenapa sih ini tuh nasi goreng tapi juga dibakar? Jadi ini tuh nasi goreng atau nasi bakar ya? Kasian juga jadi beras ini nggak cukup dijadiin nasi, ternyata masih digoreng jadi nasi goreng terus dibakar. Dan ternyata masakan sejelimet itu banyak banget yang suka. Jadi penasaran sama nasi goreng bakarnya? Cobain dulu yang cakalang fufu. Wah, cakalangnya tuh pedes, terus nasinya kan digoreng terus dibakar, jadi aroma smokinya makin menjadi-jadi. Terus yang ini lauknya pakai sei mata guys. Basic nasi gorengnya tuh nasi bakar kemangi gitu loh. Bumbunya medok banget. Terus sei sapi sambal matanya ini juga mantep guys. Ada lagi juga yang nasi goreng bakar ayam taliwang. Ayamnya tuh disuir-suir tebel ya, dan ini tuh lebih pedes karena pakai bumbu taliwang. Ditambah lagi penyajiannya tuh pakai daun guys, jadi makin beraroma. Jujur ya, ini tuh cara makan nasi goreng terenak yang pernah Mimin coba. Nah, seporsinya tuh udah lengkap sama tahu tempe, lalap sayur, dan pastinya kerupuk. Gak heran ya kalau nasi gorengnya seenak ini, soalnya ini tuh nasi gorengnya The People's Cafe. Mereka tuh emang jagonya nasi goreng ya guys, udah next level. Ini sih sekte baru nasi goreng yang wajib kalian cobain. Ini katanya burung kuntul loh, kok bisa segede ini ya? Ternyata ada loh jenis burung namanya burung kuntul. Lokasinya di Iwak Manu, Pak No. Emang jualannya tuh Iwak Manu alias burung. Dan jenis burungnya Pak No ini macem-macem guys. Ada yang burung kuntul, belibis, darah, dan puyuh. Tapi yang bikin Mimin penasaran sih burung kuntulnya. Pakai U bukan O ya. Kalian tahu gak sih bentuk kuntul itu kayak apa? Mimin sih baru pertama kali dan kaget sih, ternyata burung tuh bisa segede ini ya. Ini sih bahkan lebih jumbo daripada ayam dan bebek ya. Untuk serat dagingnya sendiri juga lebih gede dan kasar ya dari daging unggas lainnya. Terus makannya pakai sambal korek yang diulek kasar gitu. Sambalnya pedes, asin, gurih, mantep banget guys. Ini juga suka sama bumbu kuningnya, ngeresep banget sampai ke dalam. Padahal dagingnya setebal itu loh. Bau amisnya pun udah nggak ada. Kalian yang penasaran rasanya burung kuntul, wajib cobain ya. Jadinya kalau pekerjaan pelayan restoran digantiin sama robot. Korea tuh emang paling cepet ngatasin antri yang lama. Tuh guys, antriannya sepanjang ini. Mimin tuh lagi makan di Myeongdong Gyoza yang udah dapat Michelin berkali-kali. Tempatnya guys rame banget. Tapi tenang aja, walaupun hektik tapi pelayanan mereka tuh cepet banget karena pakai robot pengantar makanan. Anti miskom guys, dan udah datang aja tuh makanan Mimin. Ada kalguksu dan mandu bestseller mereka. Mimin juga dikasih tahu kimchi yang ada di meja bisa dihabisin sepuasnya. Seporsi mandunya ini dapat 10 biji ya guys. Banyak banget dan ukurannya lumayan gede. Kulitnya tipis dan isinya tuh full daging babi cincang. Ada kres-kres dari irisan sayurnya juga guys. Nah, ini the famous kalguksunya guys. Mie-nya panjang, tebel, dan serius deh teksturnya tuh kenyal banget guys. Terus yang Mimin suka licin slurpy gitu loh. Apalagi ini disajiinnya panas-panas gitu guys. Mantep banget. Di dalamnya udah termasuk mandu juga kayak gini nih. Awalnya Mimin pesimis bakalan hambar ya, tapi ternyata kuahnya tuh gurih, flavorful banget. Sesuai guys sama lidah Mimin. Kalian tanya Mimin sambelan mana yang paling enak di Malang, Mimin bakalan jawab di Dapur Cobek 01 ini guys. Karena dia tuh sambelnya diulek dadakan per porsi. Terus lauknya lengkap banget dan murah-murah. Nah, ini tuh sistemnya prasmanan ya guys. Dan target marketnya tuh luas banget, mulai dari mahasiswa sampai emak-emak yang udah naik haji. Yang crispy-crispy di sini juga jangan di skip ya. Ini bestsellernya guys. Mulai dari udang crispy, jamur crispy, ayam Kentucky, sampai lele Kentucky pun ada guys. Kalau makan di sini tuh udah pasti fresh banget guys. Soalnya mulai dari lauk sampai sambelnya tuh disiapin by order. Jenis sambelnya pun banyak. Ada sambal cobek, sambal bawang, sambal mata, sampai sambal dabu-dabu. Terus buat kalian yang mager, mereka ada delivery order minimal pembelian 50.000. Terus juga sering ada promo online maupun offline loh guys. Nasinya ambil sendiri guys. Ada nasi uduk dan nasi putih biasa. Terus lalapannya juga ambil sendiri, free refill sepuasnya. Lele dan ayam gorengnya kita makan bareng sambal cobek. Ya ampun, pedes sambelnya nonjok di suapan pertama. Dan rempah ayamnya ini meresap sampai to the bone. Ini tuh definisi makan murah, enak, dan kenyang guys. Sambal bawangnya Dapur Cobek ini personally paling enak di Malang guys menurut Mimin. Mereka tuh juga pilih bahan bakunya yang seger gitu loh guys. Ini Mimin juga mix and match tumis kangkung dan tumis jamur, disambelin matah dan dabu-dabu. Wah gila sih, ini enak banget. Mimin makannya sampai selekoh itu. Mereka juga ada menu baru guys, ayam bakar madu, kulit crispy, sampai ceker crispy tanpa tulang. Cus buruan merapat ke sini. Mereka juga ada free parkir, free wifi. Terus tempat dine-innya tuh juga nyaman banget. Kalau mager ojolin aja guys, tersedia di semua aplikasi. Bola biliar yang bisa muncrat.
Gila, ini tuh mengalir deras dan mengucur sampai ke mulut Mimin. Sayang banget kalau sampai kebuang-buang. Kali ini Mimin mau ngabisin liburan Nataru di Kembang Deli Kopitiam. Ini tuh Kopitiam Melayu Cina halal yang lagi happening banget. Tempatnya tuh cozy dan estetik banget ya. Jadi cocok buat ngabisin waktu bareng keluarga dan orang-orang tercinta. Menunya 100% halal guys. Yuk kita cobain nasi goreng rendangnya. Dia tuh rempahnya main banget dan daging sapinya generous. Mimin juga pesen terong kamhyong. Dia tuh digoreng garing dengan tepung, jadi teksturnya crispy. Dan aroma wangi dari daun karinya tuh kuat banget. Next, Mimin juga cobain best sellernya, ayam goreng Kembang Deli. Ada manis, asem, pedes, enak banget guys. Nah, yang kayak bola biliar ini tuh namanya emas hitam manis. Dia tuh semacam bola obi yang diisiin salted egg. Begitu Mimin gigit, muncrat sampai luber-luber dong. So far menu dari Kopitiam Kembang Deli ini tuh gak ada yang gagal. Termasuk mochi hitam wijen ini nih, jangan sampai ke skip. Gurih, manis, umami, dan teksturnya kenyal-kenyal. Tuh lihat isiannya. Ini Mimin pesen puding serai, gak akan ada di Kopitiam lain. Selain itu, kopi apukat Milo dan kumquat pretzernya ini recommended banget loh. Pokoknya kalau kalian liburan Natal dan Tahun Baru ke Bandung, wajib mampir ke Kembang Deli. Ini dia deretan kuliner paling barbar di tahun 2025. Yang pertama, sego dadar cetar. Dia tuh jualan aneka sambal dan telur dadar crispy. Menunya simple banget tapi pedesnya nonjok guys. Pantesan jadi primadona warga Semarang. Untuk yang kedua ada Alaskan King Crab-nya Kurnia Seafood. Tuh lihat guys, crab legs-nya aja segini. Ini lebih layak disebut monster laut. Dan rasanya ini umami ya guys. Ada aftertaste manis. Nah untuk yang ketiga ini ada bakso bal-balan ya guys. Lihat penampakan baksonya itu kayak padat, berat, berdaging, murah. Siapa yang lihat pasti udah ngiler duluan. Terus dia tuh juga atraktif banget, banyak aneka isian. Lokasinya ada di Sidoarjo. Nomor 4 balik lagi di Semarang. Ini tuh ada tahu gimbal yang porsinya giant. Ini mas porsi bisa untuk 2-3 orang dewasa. Dan ini tuh tahu gimbal terenak versi mini. Nomor 5 geser ke Bogor, ada meat steak. Daging sebanyak ini tuh cuma 200.000 loh guys, gak masuk akal. Dan rasanya ini udah yang bener-bener proper. Yang nomor 7 ini main karakter perbetrian duniawi ya guys, apalagi kalau bukan Grand Baker. Dirty Milo Toast-nya ini ikonik banget ya. Mereka tuh asli Bandung dan sekarang udah buka di Jakarta. Nomor 8 ada rahang tunanya bersama Jaya. Jadi ini tuh ada di Malang ya guys, kota kelahiran Mimin cowok. Pikiran Mimin cowok cuma satu sih, kalau rahangnya doang segede ini, kira-kira badan tunanya segede apa ya? Yang ke-9 ada durian purbakala punyanya Sentral Durian 99. Gak cuma gede-gedean doang, tapi dagingnya juga tebel banget. Yang ke-10 ada sego sambal Cak Uut. Ini tuh destinasi yang wajib kalau kalian kulineran di Malang. Mereka tuh pakai 100% cabai mentah. Jadi pedesnya tuh di luar batas toleransi Mimin. Yang nomor 11 ini tuh kuliner barbar paling underrated. Namanya sego babat Cak Yasin yang ada di Surabaya Barat. Tiap hari mereka masak berember-ember jeroan sapi demi menggoyang lidah warga Surabaya. Rasanya enak polcak. Apapun masakannya, yang penting dari tangannya orang Madura ya guys. Kayak ini nih, nasi kerawu yang jual orang Madura. Bikin salfok deh, sambalnya tuh warna hitam guys. Makanya ngemper di pinggir jalan dan deket pasar. Nih, Mimin tuh lagi ada di nasi kerawu yang Mimin temuin di Pasar Krempien Gresik. Jualannya cuma di gerobakan, agak nggak meyakinkan. Dan sebenarnya nasi kerawu tuh makanan khas Gresik ya guys. Isinya tuh macam-macam lauk kayak daging suwir, babat, usus, bebek. Terus di sini ada bali telur dan tahu juga. Yang bedain sambelnya tuh hitam karena pakai sambal petis. Emang ini tuh bukan nasi kerawu yang terkenal, tapi Mimin jamin deh bakal jadi nasi kerawu terenak yang pernah kalian makan. Lihat deh, bumbunya tuh pekat dan oily guys. Dan ini tuh bener-bener gurih banget, bukan tipe yang manis gitu. Terus babatnya ini walaupun hitam tapi bersih dan gak amis sama sekali guys. Sambal petisnya pun mantep banget guys. Dipaduin jadi satu sama serundeng dan nasinya, enak banget. Ini sih wajib banget kalian cobain ya kalau kalian ke Gresik. Tiap malam Simbah ini duduk ngemper dan masak macam-macam jeroan sapi. Yang ngincer masakannya tuh banyak banget, selalu dipenuhin sama orang-orang. Dan untuk kesini kalian tuh harus nyebrangin lautan manusia Surabaya yang barbar. Nih Mimin tuh lagi ada di Sego Babat Bu Yani yang ada di Pandegiling guys. Bahannya tadi tuh masak jeroan-jeroan sapi khas Madura ini nih. Tapi selain jeroan sapi banyak juga lauk kayak cumi dan tongkol. Dan pastinya nasinya tuh nasi jagung kesukaan orang Madura. Terus sambelnya ini pakai sambal korek yang asin pedes gurih guys. Duh enak banget. Babatnya kenyal-kenyal dan tipe jeroan di sini tuh bukan yang digoreng kering gitu, tapi masih basah dan becek. Ususnya basah, paru-parunya pun basah guys. Tapi beneran deh, jeroan sapinya tuh gak ada amis-amisnya guys, gurih maksimal. Jangan lupa setiap makan nasi jagung Madura kayak gini wajib pendampingnya peyek guys. Tongkol, sambal korek, bahkan mie-nya ini enak banget guys, serius.
serius. Pokoknya Mimin cinta banget sama orang-orang Madura yang ada di Surabaya. Kalian cobain juga deh sego babat Bu Yani ya. Artis banting setir jualan tempong. Agak skeptis sih Mimin awalnya. Openingnya aja sampai didatengin anaknya Pak Prabowo loh guys. Ini tuh lagi viral banget, namanya sego tempong Negoro. Collabnya Vicky Nitinegoro sama King Abdi Masterchef. Yang di cabang Cililitan ini gede banget ya, ada tempat bermain buat bocil. Katanya ini tuh resep asli tempong Banyuwangi. Awalnya agak meragukan sih, tapi jadi percayalah, ini kan punya King Abdi, orang Jawa Timur asli, pasti sambelnya jos. Langsung sikat sego tempongnya guys, pakai kulit dan usus goreng. Terus makannya bareng sambal tempong dan pastinya sayur rebus. Mantep banget sambelnya guys, seger, pedesnya nampol, bener-bener otentik Banyuwangi ya. Sayur rebusnya pun juga masih keras-keras gitu loh. Terus ada yang unik guys, tempong paru pakai nasi rempah. Potongan parunya gede-gede, empuk dan lembut banget dong teksturnya. Gak nyangka Mimin makanan artis seenak ini ya. Mimin juga tambahin udang galer. Lihat guys, udangnya gede-gede, fresh banget lagi. Sederhana tapi nikmatnya Masya Allah. Makan pakai nasi rempah tuh cocok banget guys, jadi makin gurih. Ayamnya pun unik guys, ayam lengket yang dibuatnya tuh direndam pakai minyak dingin, jadi rasanya tuh makin gurih. Apalagi makannya pakai sambal batuk yang nonjok banget pedesnya. Tempe mendoannya pun bener basah dan cuy gitu teksturnya. Boleh lah kalian cobain sego tempong Negoro. Yuk guys, kalian ramein. Bukan clickbait, bukan promo. Sushi ini tuh harganya cuma 8.000 aja guys. Sushi 8.000 masih oke. Ini ramen cuma 8.000 guys. Kata siapa makan Japanese food harus mahal guys? Cuma di Jogja aja kalian bisa makan Japanese food mulai 8.000. Ini kayaknya jadi ramen dan sushi termurah di dunia deh guys nih. Namanya Sugoi Ramen Express. Pantes aja ini tempatnya rame banget. Full tuh dari ujung ke ujung. Menu-menu yang lain tuh harganya juga affordable banget. Kayak ini nih, hot chicken ramen sekomplit ini cuma 28.000. Udah ada ayam chashu yang tebel-tebel, terus ada telur, dan ini kuahnya pekat pedes banget. Ini Mimin pesen yang pedes lagi, tantamen beef. Kuahnya merah bener. Tuh lihat deh, kuahnya tuh bener-bener kental guys. Nyangka gak kalian 20 ribuan dapat ramen sekomplit itu. Terus ini cuma 30.000 udah dapat gyukatsu ramen. Kuahnya pakai kaldu beef, udah sama tamago dan pastinya gyukatsu. Ini real pakai daging sapi asli loh. Ini mereka kira-kira ambil untung gak sih? Sushinya juga mind blowing guys. Ada royal salmon cheese, kejunya tebel banget di dalam. Cuma 35.000 udah kayak sushi rasanya ratusan ribu. Yang ini Tobi-chan isi 8 size cuma 35.000 juga guys. Terus ya persalmonan di sini tuh seger-seger guys. Ini makanya berasa fresh gitu. Jujur gak kayak sushi puluhan ribu. Apalagi ini nih salmon cheese bomb. Salmonnya tebel, cream cheese-nya juga tebel. Gyozanya gendut-gendut, padat, berdaging. Semuanya bener-bener sugoi. Gila ini kelewat worth it sih. Kalau kalian main ke Jogja, Sugoi Ramen wajib masuk list kulineran kalian. Di tahun 2025 ini masih ada loh orang yang anti LPG. Masaknya masih pakai kayu bakar. Terus bentuk dapurnya pun kayak pawon tradisional Jawa. Yang masak semuanya mbah-mbah dan suasananya tuh deso banget. Mimin tuh lagi kabur dari perkotaan yang riweuh. Terus ketemu warung di Salatiga ini nih, namanya Warung Bu Yamini. Warungnya tuh legend banget dari 80-an. Dan kalau kesini tuh kayak dibawa ke tahun 80-an beneran guys. Soalnya masakan dan dapurnya tuh bener-bener kuno banget. Semuanya masih pakai kayu bakar dan anti kompor LPG loh di sini. Terus masakannya udah pasti tradisional Jawa Tengah. Cobain dulu mangut kepala manyung. Kuahnya bersantan dan kepala manyungnya ini diasap dulu ya. Jadi rasanya tuh gurih, pedes dan ikannya smoky. Ikan manyung tuh semakin gede semakin enak guys. Apalagi pas bagian kepalanya, nikmat banget. Kalau di Warung Bu Yamini kepala manyungnya bener-bener gak amis ya guys, fresh banget. Ya ampun, kangen Mimin jadi terobati. Bestseller di sini tuh ya sop iganya ini nih. Iganya gede pol, empuk. Pokoknya semua masakan di sini bener-bener berasa spesial. Rasanya juga lebih enak karena masaknya masih pakai kayu bakar. Kalian wajib mampir pokoknya.